Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada mata kuliah Arab Melayu ini, kita akan mempelajari mengenai suku kata tertutup. Yang mana diampu oleh dosen kita, yakni Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza AR MHum. Dan dari kami, anggota kelompok yang beranggotakan 3 orang, yakni Nurul Agustina, Fuji Arya Fitri, dan Latifah Nuraini. Pada materi pertama akan dijelaskan oleh Nurul Agustina, dan pemateri kedua yakni Fuji Arya Fitri, dan terakhir pemateri ketiga yakni Latifah Nuraini. Selamat menyimak dan semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agustina dengan NIM 2205111149. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok kedua dengan judul materi yaitu suku kata tertutup. Nah, apa itu suku kata tertutup? Suku kata tertutup adalah suku kata dalam Arab Melayu yang diakhiri dengan huruf konsonan. Huruf konsonan sendiri terdiri dari 32 huruf. Di antaranya yaitu huruf B yang dilambangkan dengan huruf ba, huruf C yang dilambangkan dengan huruf H dengan titik 3 di tengah, huruf D yang dilambangkan dengan huruf dal, dan huruf F yang dilambangkan dengan huruf fa. Setiap huruf saksi pada suku kata tertutup itu dituliskan, yaitu alif, waw, dan ya. Pada suku kata tertutup, ada 5 tata cara penulisan atau 5 aturan huruf apa saja yang bisa dituliskan dan yang tidak perlu dituliskan. Yang pertama yaitu adalah suku kata tertutup berbunyi A dengan lambang alif tidak dituliskan. Lalu yang kedua, suku kata tertutup yang berbunyi E lemah dengan lambang iya tidak dituliskan. Lalu yang ketiga, suku kata tertutup berbunyi U dilambangkan dengan huruf waw dituliskan. Yang keempat, suku kata tertutup yang berbunyi huruf I dengan lambang iya dituliskan. Lalu yang terakhir ada suku kata tertutup berbunyi O yang dilambangkan dengan huruf waw dituliskan. Nah, bagaimana penulisan yang baik dan benar pada 5 aturan pada suku kata tertutup ini? Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 2 suku kata yang tidak dituliskan hurufnya atau lambangnya akan dijelaskan oleh teman saya Fuji Arya Fitri, dan 3 huruf atau 3 lambang yang dituliskan pada suku kata tertutup akan dijelaskan oleh Latifah Nuraini. Kepadanya disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang suku kata tertutup berbunyi A tidak memakai alif, dan suku kata tertutup berbunyi E lemah tidak memakai ya. Dalam penulisan Arab Melayu, suku kata tertutup yang berbunyi A tidak memakai alif karena adanya perbedaan dalam cara pengucapan dan penulisan fonetis antara bahasa Melayu dan bahasa Arab. Suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri dengan konsonan, dan dalam kasus ini suara A diakhiri suku kata tidak memerlukan huruf alif untuk dilambangkan. Berikut adalah beberapa alasan kenapa alif tidak dituliskan pada suku kata tertutup. Yang pertama ada penyesuaian fonetik. Dalam bahasa Arab, alif digunakan untuk melambangkan bunyi A. Sementara dalam bahasa Melayu, bunyi A dalam suku kata tertutup cenderung pendek, bukan panjang. Oleh karena itu, penggunaan alif dianggap tidak diperlukan untuk melambangkan bunyi A yang pendek. Yang kedua adalah efisiensi penulisan. Penulisan Arab Melayu mengadopsi bentuk penulisan yang lebih ringkas dan efisien. Penambahan alif hanya digunakan jika benar-benar
diperlukan, misalnya untuk menandakan bunyi panjang dalam kasus suku kata tertutup yang bunyinya pendek. Tidak ada keperluan untuk menambahkan alif karena ini sudah dapat dipahami secara konteks bacaan. Nah, yang ketiga adalah tradisi dan kebiasaan penulisan. Dalam perkembangan sejarah penulisan Arab Melayu, sudah menjadi kebiasaan bahwa suku kata tertutup yang berakhiran bunyi a tidak memakai alif. Nah, itu beberapa alasan dari yang sudah saya paparkan. Nah, kita masuk ke dalam contohnya. Nah, sebagaimana yang tertera di dalam PPT yang berada di belakang saya, yakni contohnya adalah seperti mantap. Mantap, di situ tertulis huruf A tapi tidak dilambangkan dengan alif karena dia merupakan suku kata tertutup. Nah, yang kedua ada tampak, begitu juga dengan hal yang seperti mantap tadi, dia juga A di situ seperti suku kata tertutup, dan ada juga mantan, gambar, sampan, lambat, bantal, lancar, dan lain sebagainya. Itu merupakan suku kata tertutup karena dalam penulisan Arab Melayunya itu dirasa cukup jelas, jadi tidak dituliskan alifnya, juga merupakan kesepakatan yang sudah seperti saya jelaskan. Nah, yang kedua ada suku kata berbunyi e lemah, tidak memakai ya. Nah, dalam bahasa Arab Melayu, huruf ya biasanya digunakan untuk mewakili bunyi vokal panjang i atau konsonan y. Namun, dalam bahasa Melayu, bunyi e lemah adalah vokal pendek dan tidak sama dengan vokal panjang yang biasa ditulis dengan huruf ya. Oleh karena itu, penambahan huruf ya dianggap tidak tepat untuk melambangkan bunyi vokal pendek seperti e lemah. Nah, alasan selanjutnya adalah konvensi penulisan Arab Melayu. Dalam sejarah penulisan Arab Melayu tidak ada penggunaan ya untuk mewakili bunyi e lemah. Dalam suku kata tertutup, ini adalah bagian dari konvensi penulisan yang telah berkembang, di mana hanya bunyi panjang atau konsonan spesifik yang diberi tanda tambahan. Suku kata tertutup yang mengandung e lemah tidak memerlukan penambahan huruf ya, karena pengucapan bunyi tersebut dianggap jelas tanpa bantuan tambahan. Perbedaan sistem tulisan penulisan Arab Melayu tidak selalu mengikuti kaidah penulisan Arab secara ketat, karena bahasa Melayu sendiri memiliki struktur fonetik yang berbeda. Dalam hal ini, bunyi e lemah yang ada dalam bahasa Melayu tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Arab, sehingga penambahan huruf ya tidak diadopsi. Kesimpulannya, tidak digunakannya huruf ya untuk melambangkan e lemah dalam suku kata tertutup adalah hasil dari adaptasi fonetis dan efisiensi penulisan dalam sistem Arab Melayu yang lebih sesuai. Nah, di sini ada contoh yang pertama, yaitu ejaan jendela. Jendela di sini memakai e lemah dan e keras. Nah, e lemah tidak dituliskan dalam penulisan Arab Melayu, sementara e keras dituliskan dengan lambang ya. Nah, yang kedua ada contohnya sempit. Sempit di sini memakai e lemah dan juga i, maka e lemah tidak lagi dituliskan, sementara ia di sini melambangkan i. Halo teman-teman semuanya, Bella tadi sudah dijelaskan mengenai suku kata tertutup yang huruf saksinya tidak dituliskan dalam penulisan Arab Melayu. Nah, selanjutnya kita akan bahas suku kata tertutup yang huruf saksinya dituliskan dalam penulisan Arab Melayu, yakni suku kata tertutup yang berbunyi U, I, dan O.
Pertama, kita bahas suku kata tertutup yang berbunyi U. Maksudnya apa? Seperti yang sudah diterangkan di awal pembahasan, suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri oleh huruf konsonan. Jika sebelum huruf konsonan tersebut adalah huruf vokal U, maka itulah yang disebut dengan suku kata tertutup yang berbunyi U. Contohnya seperti kata jeruk. Dari kata jeruk sendiri terdapat dua suku kata, yakni J dan RU. Nah, menurut teman-teman, manakah yang suku kata tertutup? Ya, benar. Suku kata RU adalah suku kata tertutup. Dan RU termasuk suku kata tertutup yang berbunyi? Ya, benar. Berbunyi U. Karena sebelum diakhiri huruf konsonan K, terdapat huruf vokal U. Sehingga itulah mengapa RU termasuk suku kata tertutup yang berbunyi U. Selanjutnya kita masuk pada bentuk dan cara penulisan huruf Melayunya. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya, terdapat huruf saksi suku kata tertutup yang berbunyi U itu harus dituliskan huruf saksinya dalam penulisan huruf Melayu. Huruf saksi dari U itu adalah waw ya teman-teman. Sehingga jika misalnya suku katanya adalah tu, maka bentuk-bentuk huruf yang diperlukan adalah huruf ta, waw, dan kaf. Dan cara penulisannya dalam Arab Melayu adalah seperti ini. Contoh lainnya kita coba ambil suku kata dari kata tumpul, yang mana suku katanya adalah tum dan pul. Dua-duanya adalah suku kata tertutup yang berbunyi U. Kita uraikan huruf apa saja yang diperlukan dalam penulisan suku kata tum dan pul. Suku kata tum membutuhkan huruf ta, waw, dan mim, dan suku kata pul membutuhkan huruf pa, waw, dan lam. Jika digabung, maka penulisannya seperti ini. Ta digabung dengan waw, dan karena waw tidak bisa digabung di akhir, maka bisa digabung hanya bisa digabung di awal, maka huruf mim ditulis terpisah. Sehingga suku kata tum tertulis seperti ini. Selanjutnya suku kata pul. Huruf mim dapat digabung mau itu di awal ataupun di akhir. Sehingga huruf pa pada pul ditulis bergabungan dengan huruf sebelumnya yakni mim. Lanjut digabung dengan huruf waw dan terakhir huruf lam yang ditulis secara terpisah. Contoh lainnya seperti kata lubu. Suku kata pada kata lubu adalah lu dan bu. Kata bu termasuk kepada suku kata tertutup, sedangkan suku kata lu termasuk kepada suku kata terbuka. Jika dituliskan dalam tulisan Arab Melayu, yakni seperti ini. Mau ia suku kata tertutup atau terbuka, jika ada yang berbunyi U, maka huruf saksi waw harus dituliskan dalam penulisan Arab Melayu. Nah, teman-teman, berikut beberapa contoh suku kata tertutup yang berbunyi U dan memakai huruf saksi waw. Selanjutnya, suku kata tertutup berbunyi I. Tidak jauh berbeda dengan yang berbunyi U. Yang membedakannya adalah jika terdapat suku kata yang berbunyi I, maka penulisan Arab Melayunya dituliskan dengan huruf saksi ya. Contohnya tik. Kata tik terdiri dari huruf ta, ya, dan kaf. Jika dituliskan, maka huruf ta digabung dengan huruf ya dan diakhiri dengan huruf kaf. Contoh lainnya seperti kata dinding. Terdiri dari dua suku kata yakni din dan ding. Suku kata din terdiri dari huruf dal, ya, dan nun. Dan suku kata ding terdiri dari huruf dal, ya, dan nga. Nah, ini dia contoh suku kata tertutup yang berbunyi I dan memakai huruf saksi ya. Selanjutnya suku kata tertutup berbunyi O.
Suku kata yang diakhiri huruf konsonan dan huruf sebelumnya itu adalah O. Suku kata yang berbunyi O ini dalam penulisan Arab Melayu dituliskan dengan huruf saksi waw. Kita ambil contoh dari kata lontong. Kata lontong terdiri dari suku kata lon dan tong. Dalam Arab Melayu, lon terdiri dari huruf lam, waw, dan nun. Sedangkan tong terdiri dari huruf ta, waw, dan nga. Jika ditulis menjadi lam bergabung dengan waw, dibaca lo. Selanjutnya, tambahkan nun secara terpisah dengan waw, dibaca lon. Lanjut, nun disambung dengan huruf ta, disambung lagi dengan huruf waw, maka dibaca lonto, dan terakhir diakhiri dengan huruf nga secara terpisah dari huruf wa, sehingga menghasilkan kata lontong. Selanjutnya, beberapa contoh suku kata tertutup yang berbunyi O dan memakai huruf saksi waw. Jadi teman-teman, saksi waw berguna sebagai pengganti huruf vokal U dan O. Untuk cara membedakannya dalam membaca Arab Melayu, teman-teman dapat menerka kata yang dimaksudkan dalam tulisan tersebut, atau dapat dengan melihat konteks atau kalimat yang tertuliskan dalam bacaan tersebut. Huruf saksi ya berguna sebagai huruf vokal I. Suku kata yang berbunyi I, U, dan O ini harus dituliskan huruf saksinya dalam penulisan Arab Melayu. Suku kata tertutup yang berbunyi I, U, dan O ini harus dituliskan huruf saksinya dalam penulisan Arab Melayu. Nah teman-teman, itulah dia materi mengenai suku kata tertutup dalam bahasa Arab Melayu. Sekian dari kami, dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kehilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.